ada beberapa aturan yang harus kita ikuti, yaitu nama variabelnya boleh menggunakan huruf atau garis bawah. Contohnya seperti ini, nama ataupun underscore nama ku kayaknya bisa besar, atau nama underscore variabel. Kemudian karakter selanjutnya itu dapat berupa garis maupun dapat berupa huruf maupun garis bawah. Seperti begini. Ataupun dalam menulis variabel ini sangat sensitif, jadi huruf besar dan kecil ini dibedakan. Misalnya seperti ini, variabelku huruf K-nya menggunakan huruf K besar. Sedangkan yang nama variabel lainnya semuanya menggunakan huruf kecil. Kedua variabel ini walaupun katanya sama, tetapi variabel ini berbeda karena yang satu terdapat huruf besar dan yang kedua terdapat semuanya menggunakan huruf kecil. Dan juga yang terakhir, aturan yang terakhir yaitu nama variabel tidak boleh menggunakan kata kunci yang sudah ada dalam Python. Contohnya seperti if, while, atau for, dan sebagainya. Seperti begitu. Kemudian dalam Python sendiri terdapat beberapa tipe data. Tipe data yang terdapat ini adalah untuk angka atau bilangan, terdapat tipe data integer atau yang menyatakan bilangan bulat, dan float yang menyatakan bilangan mempunyai koma, atau dapat kita bilang bilangan desimal. Kemudian untuk tipe data string sendiri, ini menyatakan karakter atau kalimat yang bisa berupa huruf, angka, dan lainnya, jika diapit dengan tanda kutip 2 maupun tanda kutip 1. Dan kemudian tipe data yang terakhir adalah boolean. Tipe data ini hanya ada true and false, true atau false. True itu berarti menyatakan benar yang bernilai 1, dan kalau false bernilai 0. Kemudian selain tipe data, Python juga mempunyai beberapa operator. Operator yang pertama ada operator aritmatika. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa bagi atau modulus. Jadi dalam modulus ini kita mendapatkan itu untuk mendapatkan sisa pembagian bilangan sebelah kiri operator ketika dibagi oleh operator sebelah kanan. Dan ada pemangkatan atau pangkat, memangkat bilangan di sebelah kiri dengan sebelah kanan, dan kemudian pembagian bulat. Ini untuk pembagian bulat sama seperti pembagian, namun angka di belakang koma dihilangkan. Jadi dinamakan pembagian bulat. Kemudian terdapat operator lainnya, yaitu operator perbandingan. Di sini dapat kita lihat bersama, untuk operator sama dengan 1 sama dengan 1, ini berarti bernilai true, karena jika memiliki nilai yang sama dan bernilai benar itu adalah true. Kemudian untuk tidak sama dengan 2 tidak sama dengan 2, ini bernilai false, karena 2 itu sama dengan 2, jadi dia bernilai false. Dan kemudian ada lebih besar dari, contohnya 5 lebih besar dari 3, ini akan menghasilkan true, karena benar 5 lebih besar dari 3. Kecuali jika dibalikan 3 lebih besar dari 5, maka itu akan menghasilkan false. Kemudian ada 2 lebih kecil dari 3, dan ada juga lebih besar atau sama dengan. Lebih besar sama dengan 3, 5 lebih besar sama dengan 3 ini juga menghasilkan true, karena memang benar itu 5 lebih besar dari 3, dan terdapat juga lebih kecil sama dengan. Jadi untuk operator perbandingan ini ada true dan false, maka tipe data seperti itu merupakan tipe data boolean. Kemudian ada juga operator penugasan. Operator penugasan juga ini
untuk operator sama dengan A sama dengan 10 seperti begini. Kemudian kalau ada A tambah sama dengan 5 itu sama saja artinya dengan A sama dengan A tambah 5. Dan ada untuk A minus sama dengan 3, A sama dengan A minus 3. Dan seperti begitu untuk selanjutnya. Dan ada A pangkat sama dengan 1 sama artinya dengan A sama dengan A pangkat 1. Dan ada A dan sama dengan 2, sama dengan A sama dengan A dan 2. Kemudian terdapat juga operator logika, yaitu AND, OR, NOT. AND atau dan ini merupakan dua nilai kebenaran. Jadi contohnya seperti X sama dengan 5, maka X lebih besar sama dengan 1, and X lebih kecil sama dengan 10. Maka ini akan menghasilkan nilai true. Karena 5 lebih besar sama dengan 1, dan 5 lebih kecil sama dengan 10. Dan kemudian untuk yang contoh selanjutnya, X lebih besar sama dengan 1 dan X kurang dari sama dengan 4. Untuk ini, 5 lebih besar dari 1 dan 5 kurang dari sama dengan 4. Hal ini akan menghasilkan nilai false karena pada X kurang dari sama dengan 4 ini 5 kurang dari sama dengan 4. Dan fungsi simbol yang kedua yaitu OR atau ini menerima dua nilai kebenaran dan menghasilkan nilai benar jika salah satu benar. Contohnya untuk X sama dengan 3, berarti X lebih besar sama dengan 1, or X lebih kecil sama dengan 2. Ini akan menghasilkan nilai true karena statement logika pertama terpenuhi, yaitu X lebih besar sama dengan 1. Dan contoh yang kedua, X lebih besar sama dengan 5, or X lebih kecil sama dengan 0. Dari contoh ini akan menghasilkan nilai false karena kedua statement logika tidak terpenuhi, yaitu 3 lebih besar dari sama dengan 5, or 3 lebih kecil sama dengan 0. Dan yang terakhir simbol operatornya yaitu not atau negasi. Negasi ini menerima sebuah nilai kebenaran dan mengembalikan komplemennya. Contohnya X sama dengan 7. Not X sama dengan 7 akan menghasilkan nilai false karena itu merupakan negasi, not. Maka false. Dan untuk X lebih besar sama dengan 10 akan menghasilkan true. Not X di sini sama dengan 7. Maka 7 lebih besar sama dengan 10. Maka ini true karena ada negasi, not X lebih besar sama dengan 10. Dan selanjutnya ada operator keanggotaan. Di sini ada simbolnya in, yaitu bernilai true jika suatu nilai ada dalam sequence. Not in berarti bernilai false jika nilai itu tidak ada dalam sequence. Dan ada operator identitas dengan simbol is. Is berarti akan bernilai true jika dua variabel bersifat identik, baik dari segi nilai maupun penempatan lokasi. Dan ada is not, berarti bernilai false jika dua variabel tidak identik dari segi nilai. Dan yang terakhir ada operator bitwise. Operator bitwise ini ada bitwise AND, bitwise OR, bitwise XOR. Ini mengembalikan bit jika hanya satu bit saja yang bernilai 1. Bitwise not, bitwise receive, itu menggeser bit ke kanan dengan mendorong salinan dikit ke sebelah kiri dan membiarkan dikit sebelah kanan terlepas. Dan yang terakhir ada bitwise left shift. Bitwise left shift. Dan untuk yang terakhir ini adalah nilai prioritas operator. Jadi dalam operator Python terdapat nilai prioritasnya. Contohnya pada operator dalam kurung ini, nilai prioritasnya sebesar 10, arah pengerjaannya itu dari sebelah kiri ke kanan. Karena untuk dalam kurung ini dia grouping. Dan kemudian ada X index,
arah pengerjaannya juga dari kiri ke kanan untuk mengakses elemen array atau contohnya seperti matriks. Kemudian ada operator pangkat. Ini pengerjaannya dari kanan ke kiri. Dan ada positif dan negatif. Kemudian ada perkalian, pembagian, dan modulus. Kemudian ada penambahan, pengurangan. Ini penambahan dan pengurangan juga dari pengerjaannya dari kiri ke kanan. Dan ada untuk operator membership atau operator keanggotaan dan operator perbandingan yang sudah dibahas sebelumnya. Di sini nilai prioritasnya sebesar 4, dikerjakan dari kiri ke kanan. Kemudian ada operator logika, negasi, konjungsi, dan disjungsi untuk not and or. Saya rasa untuk sampai di sini dan kita akan lanjut untuk praktik ke Google Colab. Oke, terima kasih Kak Happy. Sebelum lanjut, mungkin buat teman-teman yang mau juga join, jadi step by step, boleh buka juga mengakses Google Colab-nya. Kita kasih spare waktu sebentar supaya teman-teman juga bisa mencoba. Jadi kita sekarang akan mulai praktek ya. Jadi akan coba mengcoding. Nah, supaya sama-sama enak. Kan ini semua terkonek internet. Mungkin bisa buka juga Google Colab-nya. Terus sedikit tambahan informasi mengenai nilai prioritas. Apa sih maksudnya? Nah, tadi di slide yang ditampilkan Kak Happy dan seperti yang telah dijelaskan Kak Happy, nilai prioritas yang paling besar itu adalah tanda bracket ya, tanda kurung. Itu artinya ketika dalam suatu line code atau line kode yang kita ketikkan gitu ya untuk pemrograman, tanda operasi di dalam tanda kurung itu akan diprioritaskan. Jadi akan dikerjakan dulu yang di dalam tanda kurung begitu. Dengan aturan dari kiri ke kanan. Jadi di dalam tanda kurung yang paling kiri dikerjain dulu. Tapi kalau ternyata dalam paling kiri misalnya yang paling kiri tanda tambah, terus setelah tanda tambah itu ada operasi perkalian. Jadi penjumlahan dan perkalian. Oh, kita lihat lagi dulu. Ternyata perkalian dan penjumlahan, perkalian itu nilai prioritasnya lebih tinggi 6, sedangkan penjumlahan 5. Maka Python ini akan memprioritaskan walaupun perkaliannya itu di sebelah kanan. Jadi misalnya 1 tambah 2 kali 3 gitu ya. Dia akan mengutamakan dulu operasi perkalian. Jadi dia akan menyelesaikan 2 kali 3 baru ditambah 1. Nah, itu yang maksudnya dengan skala prioritas. Dan yang paling kecil itu seperti yang tadi kita lihat itu adalah operator OR untuk logical operator ya. Jadi dia memiliki nilai prioritas 1. Jadi kalau misalnya disusun AND dan OR, maka dia akan mengerjakan dulu AND baru dia akan lanjut dengan OR. Nah, gitu. Sehingga supaya untuk membuat sesuatu dengan nilai prioritas rendah itu bisa memiliki nilai prioritas yang lebih tinggi, nah kita gunakan bracket. Jadi itu kenapa nanti akan banyak sekali coding-coding yang banyak tanda kurungnya. Itu salah satunya adalah memberikan nilai prioritas supaya Python bisa membedakan task mana yang harus diselesaikan sebelum task-task yang lainnya atau tugas-tugas yang lainnya. Nah, sekarang silahkan buat teman-teman kalau misalnya mau membuka Google Colab-nya, mungkin Kak Happy juga boleh mulai memandu ya, dari langsung share screen untuk pandu. Pertama, bagaimana membuat new notebook, jadi teman-teman pun bisa langsung praktek. Oke, silakan Kak Happy, semangat. Terima kasih, Kak. Sesi selanjutnya, semangat juga buat teman-teman. Baik. Ya, teman-teman, semua bisa praktikkan bersama-sama di sini. Saya akan coba. Jadi pertama masuk dari, sebenarnya bisa dari link langsung, tapi untuk mempermudah kita masuk dari Drive. Jadi dari email kita masing-masing. Kita klik pada Drive and More. Di sini ada Google Collaboratory, kita langsung klik, langsung ada muncul seperti begini. Untuk linknya collab.research.google.com, seperti begini. Akan ada tampilan code untuk kita programming, ada teks juga. Apakah sudah, teman-teman? Jadi Oke, sudah Kak, ada respon. Mantap. Oke, semangat yang
yang mencoba dari rumahnya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada kesulitan atau ada error, mungkin bisa diinformasikan ya, supaya bisa dibantu juga oleh Kak Happy maupun kami yang standby di sini. Ya. Semangat! Terima kasih Kak. Ya, jadi sudah muncul seperti begini. Jadi kita mau... bisa diulang lagi Mbak? Oh iya, baik Pak. Dari mulai My Drive tadi? Dari My Drive, klik di My Drive, kemudian More, ada Google Collaboratory. Langsung tinggal klik. Oke, tempat saya nggak ada ya. Oke, nggak apa-apa, lanjut. Pak Heri boleh share screen mungkin? Kalau misalnya Pak Heri bisa share screen, kita bantu. Iya, Oke, sekalian. Terima kasih Pak Heri. Oh, oke. Sebentar Pak, kami lihat dulu. Oke, more. Jadi di sini cuma ada drawing, Google Site sama Google. Oke. Mungkin ini sepertinya belum ada ditambahan, itu harus ditambahin ya. Mungkin langsung dari Google, search di Google Pak. Collab, Google Collab. Kalau misalnya belum ada di Drive, boleh langsung Google Collab, keywordnya Google Collab. Ya, langsung login bisa. Google spasi Collab. Oh iya. Bisa. Boleh yang Google Research, Google Collab, Google Research. Atau yang di atasnya sama. Ya. Oke, kita tunggu sebentar ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin di Drive-nya nggak tampil, misalnya seperti harus ditambahkan, boleh dari. Oke, new notebook di bawah, ada opsi new notebook. Boleh juga, Kak Yodi, terima kasih. Oke, boleh kita install, karena ada beberapa sebenarnya udah, tapi belum terpanggil. Jadi mungkin ditambahkan di Play Store. Oke, selamat Pak Heri. Ya, sudah. Semangat. Iya. Ya, selanjutnya kembali ke Kak Happy. Silakan Kak Happy share screen. Iya, jadi dari sudah muncul tampilan seperti ini, kita akan coba langsung seperti yang tadi, gambar yang sudah muncul di slide PPT tadi. Kita mau print Hello World. Hello World. Jadi, ketika kita print, langsung hasil outputnya akan keluar, Hello World. Sorry, lama. Nama. Ya, jadi ini yang sudah muncul Hello World seperti begini. Apakah teman-teman sudah bisa? Belum. Kalau di tempat saya, Iya Pak. Seperti ini. Nah, ini apakah langsung di enter atau di sini? Di shift enter Pak. Mohon maaf saya. Di shift Control enter. shift. Iya, control shift. Control shift. Control shift enter atau Sebentar, Pak Heri bisa langsung klik. Saya pakai Mac soalnya. Oh iya, betul. Nah, mungkin langsung klik kursor, ada button play di samping code-nya itu. Klik aja, Pak. Oh, sebentar, saya lihat dulu. Maaf, Pak. Iya, itu ada button play-nya di samping code-nya itu. Nah, dia udah memproses. Ya, itu. Udah diklik itu, dia lagi proses. Oh, oke, nah. Iya. Oke, terima kasih. Semangat ya, Pak. Sip. Nah, jadi bisa di-run dengan cara mengklik button play-nya itu. Play button-nya, sorry. Play button. Terima kasih.
Selanjutnya kita akan coba untuk menghubungkan Google Drive. Jadi dari Google Drive kita bisa terhubung dengan Google Colab. Dengan cara teman-teman bisa dilihat ini bisa diketik di command prompt masing-masing. Jadi from google.colab import drive, kemudian akan drive mount. Seperti begini. Jadi tujuan dari menghubungkan Google Drive ini, nanti data yang kita punya pada drive bisa kita gunakan atau kita bisa dibaca di dalam Google Colab. Jadi saat kita mau mengolah data atau menganalisis, jadi bisa terhubung. Coba kita run. Di sini punya saya sudah already mounted. Apakah teman-teman punya bisa? Di situ nanti ada muncul untuk kayak gimana? Seperti untuk perintah sign in lagi. Jadi ada password yang kita harus masukin supaya bisa mount. Apakah bisa? Bagaimana teman-teman? Apakah berhasil? Kalau berhasil kita lanjut nih. Kalau ada pertanyaan langsung aja. Kak Epi, mungkin saya share screen sebentar boleh? Ya boleh Kak. Oke, thank you Adriel, keren. Nah, mungkin yang baru pertama kali mencoba dengan, oke, mantap. Baru pertama kali mencoba dengan notebook yang baru, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Saya coba tampilkan, saya ini mencoba buka baru juga ya. Punya saya error. Oke. Oh, ada error. Oke, jadi saya sharekan dulu Windows saya. Nah, apakah ada yang tampilannya sama seperti saya di sini? Di sini diminta muncul go to this URL in a browser. Iya. Ada yang sama ya? Mungkin saya share all screen saja, biar. Oke, sekarang saya sudah share seluruh screen saya. Nah, saya kembali lagi. Ya, kita boleh run dia. Kalau sudah run, nah kita klik. Di sini ada linknya kita klik aja. Dia akan merefer kita ke jendela yang baru. Nah, ini adalah jendela autentikasi, karena kan nggak langsung gampang ya untuk klik. Kalau nggak, nanti file kita bisa diakses dengan mudah oleh orang lain gitu kan. Tapi kita harus mengautentikasi dulu untuk memberi informasi kepada Google Colab, Drive dengan akun yang mana yang pengen dihubungkan. Nah, di sini kita bisa memilih. Misalnya saya mau, Daniel Eliezer Latumerisa, maka saya akan klik yang ini.
Daniel ulang, ada yang error. Baik, Bu. Oke, jadi sudah tampil seperti ini dulu ya. Kita cek dulu errornya di mana. Terima kasih, Bu Hana. Punya error juga, oke. Oh, mungkin oke. Jadi tadi ada tautan, ini adalah tautan untuk memberikan autentikasi dari Google Colab untuk nanti mengkonfirmasi mau dipilih akun yang mana. Kita klik saja linknya, nanti akan terbuka jendela baru. Nah, jendela ini akan meminta kita untuk melakukan sign in di account. Jadi supaya Google Colab-nya bisa mengakses isi drive. Jadi kita izinkan saja. Setelah sukses, akan ada kode. Nah, kode ini. Kode ini yang perlu dikopikan. Jadi, ini supaya memastikan bahwa aman ya, koneksi antara Google Colab dan drive kita. Jadi benar-benar aman dan nggak sembarangan orang bisa mengakses. Tinggal klik aja, ada tanda copy, ini simbol copy di sini, kita klik copy, maka kodenya akan di-copy. Kembali ke, salah. Nah, kembali di sini, di sini ada perintah enter your authorization code. Nah, ada kotak hitam di sini, tempat kita melakukan paste, gitu. Dan tinggal di run atau di enter aja. Nanti dia akan menyelesaikan kodenya. Nah, sekarang proses mounting akan berjalan. Oke, kalau sudah berhasil akan muncul tulisan mounted at content G Drive. Nah, sekarang coba kita lihat kembali lagi ke Pak Heri. Pak Heri masih semangat kan? Nggak apa-apa ya Pak Heri ya. Pak Heri share screen lagi boleh? Lanjut, Mas. Oh, udah bisa ya? Sudah, saya sudah bisa, cuman lagi mau masuk untuk ngambil kode otorisasinya. Oke, siap, keren, hebat. Nah, selamat. Oke, silakan Kak Happy, boleh dilanjutkan. Terima kasih Kak. Jadi setelah sudah kita berhasil menghubungkan, di sini kita lanjut untuk mengetahui variabel dan tipe data pada Python seperti yang sudah dijelaskan di PowerPoint sebelumnya. Di sini dapat kita lihat untuk menamakan variabel Q. Jadi di sini ada variabel Q dan variabel 2. Nah, untuk variabel Q sendiri di sini ada ini isi variabel. Penulisan ini di dalam tanda kutip. Dan untuk variabel 2 sama dengan 20 seperti biasa kita ketik, kemudian akan kita print. Untuk print variabel Q dan print variabel 2 akan keluar ini isi variabel dan 20. Nah, untuk mengetahui tipe datanya seperti yang sudah kita sudah kita ketahui sebelumnya, untuk kita cari tahu tipe data dari variabel Q. Tipe data variabel Q sendiri ini merupakan string atau kalimat, karena ini ditulis dalam tanda kutip. Apakah teman-teman sudah bisa? Jadi untuk penulisan variabel sendiri ini mempunyai arti sendiri dan tipe datanya berbeda atau jenis datanya. Apakah sampai di sini sudah bisa? Oke, Kak Happy, sudah banyak yang bilang sudah, jadi mungkin boleh lanjut. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang
ada error, langsung ya teman-teman, jangan ragu-ragu. Kita masih punya waktu. Mari kita belajar supaya semua bareng-bareng bisanya. Thank you. Ya, selanjutnya di sini ada perintah untuk menghapus variabel. Di sini pertama saya akan coba untuk print nama saya. Print nama saya. Dan kemudian saya akan coba untuk mendelete-nya. Jadi untuk mendelete variabel, maka variabel itu tidak akan muncul lagi. Nah, seperti yang sudah muncul ini, error, karena name atau dari nama itu is not defined. Jadi dia tidak terdefinisi lagi di atas, karena pertama saya sudah definisikan nama saya, happy, dan kemudian print nama, tadi sudah muncul, outputnya sudah keluar happy. Nah, kemudian saya akan menghapus variabel tersebut dengan perintah del nama. Dan kemudian akan di-print kembali. Untuk itu karena sudah dihapus, maka dia sudah tidak terdefinisi, sudah tidak bisa muncul lagi. Seperti begitu. Kemudian iya, betul ya Kak Happy ya. Jadi Python ini akan menjalankan perintah line per line, baris per baris. Jadi yang masih nggak error, dia bisa jalankan, tapi kalau error, dia akan stuck, dan semua perintah setelah error nggak akan dijalankan. Kayak gitu. Jadi kita jadi bisa tahu mulai dari mana errornya. Seperti itu. Semangat Happy. Ya. Selanjutnya ada contoh untuk tipe datanya. Seperti ini. Untuk penulisan variabelnya juga pakai nama _ku, namaku. Seperti ini, happy. Kemudian untuk mengetahui tipe nama, menggunakan ini, type dalam kurung nama variabelnya, nama _ku. Type dari namaku ini merupakan tipe data string atau kalimat karena dia tertulis dalam tanda kutip. Kemudian untuk mengetahui tipe data dari usia, tipe data ini merupakan bilangan integer atau yang sudah kita ketahui sebelumnya, bilangan bulat. Apakah sampai di sini teman-teman bisa? Lanjut Kak. Lanjut. Ya. Siap. Selanjutnya untuk di sini usia penulisannya dalam tanda kutip. Untuk penulisan dalam tanda kutip ini tipe datanya berarti dia string. Jadi penulisannya berbeda antara yang pertama ini usia tidak menggunakan tanda kutip dan menggunakan tanda kutip. Perbedaannya seperti begitu. Jadi antara penggunaan tanda kutip 2 maupun 1 ini sama saja karena seperti begitu, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di PPT. Selanjutnya untuk mengetahui tipe data dari tinggi. Di sini tinggi sama dengan 163,5. Untuk mengetahui tipe datanya yaitu float. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, float itu merupakan bilangan yang terdapat koma atau bilangan desimal seperti begitu. Dan selanjutnya di sini usia sama dengan true. Seperti yang sudah kita ketahui, untuk true itu merupakan tipe data dari boolean atau bool. Jadi dia akan keluar bool tipe datanya. Seperti begitu. Teman-teman bisa ikuti. Selanjutnya, untuk proses memasukkan data ke dalam variabel, seperti begini, nama John, dan untuk memproses nama variabel kita menggunakan perintah print nama, dan ini merupakan contoh variabel lainnya.
Setelah dan ini untuk variabel, contoh variabel ini panjang sama dengan 10, lebar, dan luas. Luas di sini kita langsung menggunakan operator perkalian panjang kali lebar. Ketika kita print luas, maka akan keluar hasil kali dari panjang kali lebar. Seperti begitu. Apakah teman-teman bisa ikuti? Aman Kak Happy? Siap. Selanjutnya ini kita masih bermain di variabel dan tipe data. Ini untuk penulisan variabel seperti demikian. Jadi kita bisa menggunakan ini nama sama dengan nama depan plus dalam tanda kutip ini merupakan spasi, kemudian plus nama belakang. Jadi nanti akan ketika kita print nama akan muncul nama depan plus nama belakang. Umur dan hobi. Jadi dalam penulisan dalam tanda kutip ini merupakan tipe data string. Kemudian kita akan print biodata. Dalam penulisan ini supaya tulisan biodata ini bisa muncul di hasil outputnya. Jadi biodatanya keluar. Kemudian ketika kita running, biodata, nama yang sudah kita definisi di atas, kemudian umur, dan hobi. Tanda ini merupakan untuk kita enter ke bawah dalam bahasa Python, bahasa pemrograman, digunakan untuk enter, seperti begitu. Apakah sampai di sini teman-teman bisa? Aman ya, kita lanjut. Nah, kita lanjut untuk operator aritmatika. Namun sebelum itu mohon maaf, apakah teman-teman ada kesusahan atau bisa? Oke, lanjut. Selanjutnya kita menggunakan operator aritmatika. Seperti yang sudah diketahui di sebelumnya, operator aritmatika itu meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, seperti begitu. Di sini kita akan print langsung 13 tambah 2, nanti hasilnya akan ada di bawah. Kemudian kita definisikan apel sama dengan 7, jeruk, kemudian kita akan jumlahkan apel dan jeruk. Dan untuk variabel pengurangan sendiri, misal kita definisikan utang sebesar 10.000 dan bayar sebesar 5.000. Kita akan print sisa hutang Anda adalah, kemudian untuk memunculkannya kita akan memprintnya.
Kemudian ada juga operator perkalian. Untuk perkalian, dan ada juga pembagian dalam operator aritmatika ini. Jadi untuk pembagian, ketika kita print nanti, hasilnya akan keluar. Sorry. Apakah teman-teman sudah bisa untuk yang operator pengurangan, perkalian? Halo. Oke Kak, sepertinya lanjut karena belum ada. Baik. Ya karena ini mungkin relatif mudah ya. Yang Iya. penting konsisten dalam mengetik. Kayak gitu. Ya, jadi sudah dihasilkan seperti ini untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta ada modulus juga. Kita next. Untuk operator perbandingan. Untuk operator perbandingan ini, kita akan membandingkan nilai A dan B. Seperti yang sudah definisikan di atas ini, A, B sama dengan 5,10. Jadi nilai A sama dengan 5, nilai B sama dengan 10. Kita akan membuat perbandingannya seperti yang lebih besar dari, sama dengan, jadi yang sudah kita ketahui, ini akan kita print, dan menghasilkan seperti yang sudah ditampilkan di layar. Yang pertama, print A itu sebesar 5 dan B 10. Yang hasil outputnya 5 lebih besar dari 10. Yang berarti false. Jadi dia langsung sudah keluar untuk sequence orderingnya. Dan ada 5 lebih kecil dari 10, yang berarti sama dengan true. 5 sama dengan 10, false. 5 tidak sama dengan 10. Dan ada 5 lebih besar sama dengan 10, false. Dan 5 lebih kecil sama dengan 10, bernilai true. Karena itu benar. Apakah sampai di sini? Ada yang belum? Selanjutnya untuk operator penugasan. Operator penugasan yang pertama yaitu kita lihat A sama dengan A sama dengan 10 dan A tambah sama dengan 5, itu sama saja artinya dengan
A sama dengan A tambah 5. Dan ada juga A minus sama dengan 3, yang berarti A sama dengan A minus 3. Seperti yang sudah ada pada slide PPT, untuk operator penugasan, ketika kita print, akan menghasilkan output A sama dengan 10, A tambah sama dengan itu sama saja hasilnya dengan A sama dengan A tambah 5, A minus sama dengan 3 itu sama saja dengan A sama dengan A minus 3. Dan di atas ini di sini untuk definisinya A diubah menjadi bilangan integer atau bilangan bulat karena di sini A-nya merupakan tipe data float. Jadi A diubah menjadi integer dengan cara A int dengan perintah A int A atau A integer A. Setelah untuk operator penugasan, ada operator logika. Untuk operator logika sendiri ini, kita menggunakan contoh seperti begini, seperti pada layar, untuk print true and true, seperti yang sudah sebelumnya, logik untuk AND, dan ada false or 1 lebih besar dari 5, ini hasil yang, dan ada negasi juga, negasi print not 1 lebih besar dari 5 dan 1 lebih kecil dari 5. Ini akan, yang hasil output yang dihasilkan dari ini adalah true atau false, karena ini merupakan operator logika. Dan selanjutnya ada operator keanggotaan. Jadi untuk operator keanggotaan sendiri, ini merupakan operator yang operator keanggotaan apakah adalah dari mana? Jadi di sini di awalnya dia mendefinisikan perusahaan dan list pulaunya. List pulau sendiri ada Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Nah, di sini dengan perintah print apakah C ada di variabel perusahaan. Perusahaan itu merupakan yang sudah definisikan di sebelumnya, Microsoft. Dan untuk yang selanjutnya, apakah Z tidak ada di variabel perusahaan. C not in perusahaan. Dan untuk mengetahui keanggotaan dari ini, setelah kita print,
Oke, ada chat. Kita lihat dulu. Kak, maaf mau tanya, nanti untuk recording akan di-share tidak? Soalnya pengen mengulang lagi. Oke, siap. Oh iya, betul ya. Nanti ada sekalian, mohon maaf Kak Happy, ada Google Form untuk emailnya, jadi mungkin nanti akan diinformasikan lewat emailnya kemana akan untuk apa ya, untuk mengirim, untuk kami akan mengirim sertifikat dan juga rekamannya. Mungkin begitu kali ya. Jadi untuk pertanyaan ini mungkin setelah sesi latihan dulu, sebelum kita masuk tanya jawab, akan dibagikan formnya supaya tidak mengganggu Kak Happy yang lagi semangat. Silakan Kak Happy dilanjutkan. Mohon maaf mengganggu. Baik, terima kasih Kak. Nah, ini merupakan operator keanggotaan. Jadi seperti yang pertanyaan sebelumnya, apakah sih ada di variabel perusahaan, itu hasil outputnya true, karena dalam variabel perusahaan ini, perusahaan ada huruf C. Jadi, huruf C ini merupakan keanggotaan dari variabel perusahaan. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Z tidak ada di variabel perusahaan? False, hasilnya karena perusahaan terus. False hasilnya. Ya, selanjutnya begitu juga untuk pertanyaan yang apakah atribut. Jadi untuk operator keanggotaan ini lebih ke untuk mencari apakah anggota-anggota itu ada di dalam variabel yang sudah terdefinisi sebelumnya. Seperti begitu. Iya. Kemudian yang selanjutnya ada operator identitas. Untuk operator identitas sendiri ini, contohnya seperti berikut. A sama dengan 5, misalnya A sama dengan 5, B sama dengan 5. Kemudian akan di list A, 1, 2, kemudian ada list B, nama A, nama B. Dan kemudian akan di print hasil outputnya, output true. Apakah A adalah B, maka hasilnya akan true, karena nilai A sama dengan nilai B, yaitu 5. Kemudian untuk output false, print A is not B, berarti A bukan B. Kemudian untuk output false, print list A, list A is list B. Jadi di sini untuk A dan B bernilai sama, list A dan B pun sama. Kemudian variabel nama A dan B sama, Budi. Dan di sini dia mau menguji operator identitas. Jadi untuk output true-nya, print list A sama dengan list B, apakah true atau false. Dan setelah di print, menghasilkan A is B, yang berarti A adalah B, identitasnya benar. Kemudian A is not B, false. Kenapa false? Karena A is not berarti A bukan B, sedangkan dari definisi yang sudah dia tulis di atas, nilai A dan B sama dengan 5. Kemudian list A is list B. List A sama dengan list B itu false, dan ada list A sama dengan list B, true. Begitu juga dengan nama A is nama B. Dapat kita lihat untuk pendefinisian namanya. Ya, list A, list B, nama A, nama B. Kemudian kita lanjut untuk operator bitwise. Bitwise ini sedikit banyak formatnya. A sama dengan untuk misalnya
A sama dengan 1 dan B 64. Kita print A sama dengan. Jadi di sini ada untuk simbol-simbol operatornya AND, OR, XOR atau SOR, NOT, shift right atau geser ke sebelah kanan, geser ke kanan, dan shift left untuk operator bitwise. Saya rasa ini bisa kita lewati untuk bitwise. Kemudian ini ada sedikit contoh untuk nilai prioritas seperti di PPT sebelumnya. Di sini untuk contohnya saya pakai definisikan nilai 1. Dari contoh ini yang saya gunakan 1 minus 0,3 dikalikan 100. Hasil outputnya sebesar 70 karena seperti nilai prioritas yang sudah kita bahas sebelumnya, dia akan mengerjakan dalam kurung terlebih dahulu, kemudian akan dikali dengan 100, seperti begini. 0,7, jadi 1 minus 0,3, hasilnya 0,7, kemudian dikalikan 100. Kemudian next kita akan coba, jadi saya minta teman-teman juga akan mencoba beberapa contoh untuk nilai prioritasnya dengan menggunakan operator pada Python. Contohnya seperti begini. Untuk nilai 3 tambah 2 dipangkatkan 2 ditambah 4 tambah 4 dibagi 2 modulus 4. Apakah teman-teman bisa mengikutinya? Kira-kira hasilnya berapa kalau kita membuat dalam Python? Kalau teman-teman bisa mencoba untuk running duluan dari contoh soal ini. Jadi dia akan, dari soal ini Python akan memprioritaskan mengerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. Kemudian akan dipangkatkan dan dibagi dengan modulus. Apakah teman-teman bisa sampai di sini? Dari hasil yang saya dapat, print nilai menghasilkan 25 karena jadi proses pengerjaan ini, jadi Python mengerjakan bagian dalam kurung paling kiri, kemudian setelah itu dia akan mengerjakan bagian dalam kurung yang tersisa, yaitu 4 tambah 4. Jadi dia 3 plus 2, kemudian 4 plus 4, kemudian setelah itu baru mengerjakan pangkat, operator pangkat, yaitu 5 pangkat 2, 25. Setelah itu, kemudian Python akan menjalankan operator pembagian. Setelah pembagian, baru Python mengerjakan operator penambahan. Jadi dia dikerjakan sesuai nilai prioritasnya. Seperti demikian. Sampai di sini, apakah teman-teman bisa atau ada pertanyaan?
teman-teman. Ya, jadi kita udah mencoba melakukan simulasi ya untuk yang pertama pengenalan Python dan juga operator-operatornya Kak Happy ya. Benar begitu ya Kak Happy? Benar Kak. Oke. Nah, jadi ini kita udah selesai dengan contohnya. Jadi kita akan masuk dulu ke sesi tanya jawab. Namun sebelum sesi tanya jawab, supaya semua orang tetap dapat informasinya, kami juga sangat senang untuk bisa membagikan sertifikat dari kegiatan sharing ini. Dan ini sharing ini juga cuma satu kali ya, ada beberapa sharing. Jadi buat teman-teman mahasiswa yang butuh 25, oh mantap, yang membutuhkan sertifikatnya, dan juga supaya kami bisa mengetahui email teman-teman untuk disampaikan link Google Drive-nya begitu ada videonya setelah selesai di load ya oleh Google Drive. Nah, kami mohon kerjasamanya untuk boleh mengisi respon teman-teman di Google Form-nya begitu. Silakan. Di situ ada juga pendapat ya, kami memberikan kesempatan teman-teman memberikan pendapat, jadi masukan sangat berarti bagi kami, supaya kami juga semakin mengembangkan dan bisa membagi lebih lagi, kayak gitu. Jadi di pertemuan pertama ini tuh benar-benar basicnya, operator-operator dasar, cara pengodingan, variabel, mungkin kok kayak mengulang, udah pernah, kayak gitu ya. Nah ini untuk review supaya benar-benar sama-sama mantap sebelum kita akan lanjut ke seri-seri berikutnya. Seperti itu tujuan kami. Jadi sebenarnya kami murni ingin ingin membantu dari awal, dari dasar, sama-sama belajar bareng, kayak gitu, supaya kita semua bisa sama-sama sadar akan teknologi yang ada di sekitar kita dan jadi lebih mudah. Nah, harapannya teman-teman nggak capek, nggak jenuh, dan bisa bertahan di seri-seri berikutnya, karena semakin seri kita akan semakin naik. Kayak kita akan belajar dengan jenis-jenis data yang lebih advance ya, seperti list, tuple, terus ada set, dictionaries, terus masuk dengan data frame, dan juga bekerja dengan bantuan beberapa library. Karena Python bekerja juga dengan, tentunya Python ini dikembangkan juga, jadi ada beberapa kontributor yang mereka juga membuat library yang bisa mempermudah berbagai pekerjaan, kayak gitu. Seperti nanti ada NumPy, Pandas, Matplotlib, ada TensorFlow ketika kita mau terjun ke dunia deep learning dan juga machine learning, ada sklearn. Nah, jadi itu kita akan lebih belajar lagi. Ada PySpark gitu ya untuk big data analysis. Jadi akan sangat banyak library, tapi kita akan belajar satu persatu dari hal yang dasar dulu, kita akan menuju ke sana. Begitu juga terima kasih buat Kak Happy yang sudah meluangkan waktu menyiapkan materi sharing dan juga udah boleh memandu kita dalam latihannya. Nah, mungkin saat ini kita bisa memberikan kesempatan buat teman-teman mahasiswa atau teman-teman peserta. Tadi ada sempat ngobrol ya dengan beberapa peserta, ada yang merupakan alumni kita juga. Wah, keren banget ya. Terima kasih kakak-kakak yang sudah bergabung walaupun sudah bekerja, sudah lulus tapi masih mau bergabung. Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan seputar materi hari ini, boleh langsung turn on microphone atau kirim pertanyaannya di kolom chat. Kita diskusiin bersama-sama sebelum kita masuk ke sesi yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu Door Prize. Nah, jadi nanti di Door Prize ini kita akan sama-sama bermain game based Kahoot. Kita akan sama-sama bermain Kahoot. Dan tentunya, oh iya betul, tentunya kita akan mencari satu pemenang yang berhak mendapatkan Door Prize kita, yaitu top up saldo e-money, bisa OVO, bisa GoPay maupun ShopeePay dengan nominal 100.000. Kayak gitu. Satu pemenang aja ya. Jadi kita cuma cari satu orang terbaik yang benar-benar memperhatikan sharing yang telah disampaikan oleh Kak Happy. Tapi jangan berkecil hati, kita masih punya berapa seri nih? 1, 2, 3, 4. Untuk yang tahap pertama ini kita punya 4 series. Jadi 4 series ini semuanya akan ada door prize-nya tentunya. Jadi semangat teman-teman. Oke. Selain itu, boleh nggak ya kita minta kesediaan sambil menunggu mungkin ada yang bertanya, kita cam on dulu untuk kita dokumentasi acara ini ya. Jadi mohon kesediaan teman-teman, kalau berkenan boleh cam on supaya kita bisa mendokumentasikan acara hari ini dalam screenshotan. Mohon teman-teman. Terima kasih. Oke. Kepon. Kayak Happy bisa bantu screenshot juga ya nanti ya kalau udah
Atau ada Mbak Magdalena di sini, mungkin bisa bantu screenshot juga ya. Nanti dikumpulkan gitu, biar banyak dari beberapa sudut pandang. Kita tunggu dulu, mohon maaf mungkin tempat saya nih signalnya agak-agak kurang bagus ya, jadi di sini belum semuanya yang cam on. Siap. Sambil menunggu kalau ada pertanyaan. Maaf Kak, nggak bisa bantu. Oh, it's okay. Nggak bisa Aman. dari aku. Siap. Oke, aman deh. Change layout. Oh, sudah juga. Oke, sip. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia untuk. Kita mulai ya. Screenshotnya. Hitungan ketiga, teman-teman. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Terakhir. Banyak banget request-nya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nah, kalau misalnya belum ada pertanyaan nih, sebelum kami bertanya gitu kan, mungkin kami berikan kesempatan komentar dulu deh, kira-kira apa sih yang udah setelah kurang lebih 1 jam ini dilewatin, kira-kira apa aja yang udah dipelajarin. Mungkin yang pertama, kami memberikan kehormatan kepada Pak Heri. Pak Heri, minta pendapatnya Pak Heri. Boleh ya Pak Heri ya? Yang muda-muda dulu aja. Oh, yang muda. Oke, berarti Pak Heri yang terakhir ya. Kita save, kita keep Pak Heri untuk yang terakhir. Oke, kalau begitu Kak Happy deh, karena Kak Happy yang memandu acara ini dari tadi, kehormatan. Silakan Kak Happy pilih, kira-kira siapa ya, teman-teman minta kesediaannya ya, cuap-cuap dikit. Kayak gitu. Thank you. Iya, baik. Ini gimana, Pak? Silakan salah satu aja, sebut nama. Mbak Magdalena. Oh. Magdalena. Oke, silakan. 1 menit, Mbak. Ya, untuk acara hari ini menarik buat saya, tapi mungkin next ketika mau praktek untuk praktek Python, mungkin peserta bisa di-share untuk ininya, code-nya dulu. Jadi kita mungkin tinggal copy paste, kita bisa jadi dijelasin, kita bisa sambil ngikutin prosesnya kayak gimana. Kalau kita nulis manual, jujur aja saya tadi coba ngetik manual gitu, memang ketinggalan sih gitu. Kalau udah jelasin sampai mana gitu, jangan dengerin gitu. Baik. Oke. Share itu, jadi kita bisa dijelasin, paham, kita juga nyoba prakteknya seperti apa. Gitu sih Kak, terima kasih. Siap, keren. Terima kasih Mbak Magdalena, masukan yang luar biasa banget ya. Akan diperbaiki untuk sesi besok, hari kedua, untuk yang lebih advance lagi. Terima kasih Mbak. Satu lagi, mungkin cowok nih. Sekarang aku ya, Mbak Happy ya. Pengen dengar suaranya Mas Ahmad Fariski. Mas Ahmad. Ya. Oke, yeay. Oke, Mas Ahmad. Kira-kira kesan pesannya gimana nih, Mas Ahmad? Ya, untuk kesannya acaranya unik. Saya belum pernah lihat acara kuliah umum seperti ini. Gitu. Ya, MC-nya enjoy sekali gitu kayak. Bener-bener gimana itu. Dari pembawa acaranya yang pengisi pematerinya juga cukup jelas untuk menjelaskan materi sehingga lebih ngerti gitu untuk masalah Python ini. Gitu. Oke. Terima kasih Mas Ahmad. Boleh tahu nggak Mas Ahmad dari kampus mana Mas Ahmad? Atau dari fakultas mana ya? Saya dari Politeknik STMI Jakarta. Waduh, wow, selalu dari kami dari Salatiga mengucapkan salam buat Mas Ahmad. Oh, mahasiswa saya itu. Oh iya, Pak Muhammad. Waduh, mantap Pak Muhammad. Salam kenal Pak Muhammad. Oke. Wow, kita kedatangan tamu. Nah, harapannya kita bisa berbagi banyak. Jadi Mas Ahmad semangat. Besok kami ada sesi lagi, ada 4 sampai teknik matematikanya. Jadi harapannya ke depan puncaknya itu kita bisa mempelajari beberapa teknik machine learning yang dipakai untuk analisa data. Nah itu. Dan tentunya kami akan mendatangkan pembicara yang top. Tapi untuk sharing yang ini kita sharing bebas, bercerita bersama-sama dulu dengan pengalaman yang telah kami rasakan kayak gitu. Sehingga kalau ada teman-teman yang tertarik bergabung, Magister Sains Data terbuka untuk teman-teman yang mau bergabung. Waduh, langsung sekalian promosi ini. Terima kasih Mas Ahmad dari
Jakarta. Wow, keren. Oh ya, tadi Mbak Magdalena dari mana ya? Dari UKSW, Kak. Oh, UKSW, prodi apa ya, Mbak? Dari S2 Sains Data. Oh, adik angkatan ternyata. Oke. Oh, salam kenal. Oke. Terima kasih, Mbak. Oke, dan juga Pak Muhammad yang tadi sudah menyapa kita dari, mungkin kita minta pendapatnya dulu deh, Pak Muhammad, masukan. Silakan Pak Muhammad, sangat terbuka. Ya, terima kasih Mas Daniel. Menurut saya ini programnya sangat bagus ya, meskipun ini masih intro, tapi memang ketika diikuti itu sangat enak sekali tadi alirannya gitu ya, dari awal sampai akhir, penjelasannya juga sangat jelas, sangat bisa diikuti. Dan kalau saya kebetulan sudah pernah ketemu Python ya, meskipun cuman sekelibat saja gitu. Yang saya tunggu-tunggu ini yang seri-seri berikutnya, Mas. Jadi yang siapa nanti misalnya pengolahan data, big data dan seterusnya itu yang sebenarnya saya tunggu-tunggu. Kemudian saya juga kebetulan mengajar sistem cerdas dan juga data mining. Kemudian tadi saya mengundang mahasiswa saya untuk ikut join di sini biar tahu gitu ya. Jadi Python ini misalnya digunakan dalam big data, dalam kecerdasan buatan itu seperti apa. Tapi mungkin itu akan lebih kelihatan di pertemuan-pertemuan berikutnya gitu ya, Mas Daniel ya. Tapi saya lihat kami berusaha yang terbaik. Sangat baik sekali dan saya harap yang berikutnya jauh lebih keren lagi. Terima kasih. Siap. Terima kasih Mas Pak Muhammad. Mohon maaf, dari kampus mana ya tadi, saya lupa mencatatnya lagi. Kami dari Politeknik STMI Jakarta. Oke, Politeknik STMI Jakarta. Mantap, hebat. Semangat Pak Ahmad untuk kelas-kelas, untuk kuliahnya juga untuk mahasiswanya. Nah, kami juga akan berusaha yang terbaik untuk bisa share knowledge dengan teman-teman. Ya, tapi kami akan start dari basic banget sampai membawa sampai ke harapannya adalah artificial intelligence, baik machine learning atau yang lebih lagi kayak gitu. Jadi mungkin kami akan terbuka kalau misalnya ada kuliah, kami terbuka untuk teman-teman kalau mau bergabung untuk sharing knowledge bareng-bareng. Keren. Wow, hebat. Oke, mungkin kita langsung game saja ya. Atau ada yang mau memberikan, oh belum, tadi saya lupa ada satu orang yang saya keep untuk komentar terakhir. Langsung saja kesempatan ini kita berikan kepada Pak Heri. Tadi udah janji ya yang terakhir nih Pak Heri. Jadi Pak Heri harus menepati janji. Silakan Pak, kesan dan pesannya Pak. Atau masukan supaya kami lebih baik lagi. Baik. Ya, teknik pengajaran menurut saya menarik. Cukup mudah. Kebetulan saya sudah cukup berumur, agak bahasa Jawanya agak kepontal-pontal ini. Nah, dari usulannya Mbak Lena, menurut saya itu baik. Jadi kalau dimulai sesi ini, mungkin 1 hari sebelumnya ya, materinya di-sharing dulu, sehingga kita ada preparation. Oh oke, yang kita bicarakan ini dan itu, kira-kira seperti itu. Dan untuk penggunaan Python ini, kebetulan saya di dunia usaha, perusahaan kami memang sedang mengembangkan mungkin saya lebih spesifik lagi, machine learning. Ini materi-materi seperti ini sangat membantu saya supaya nanti dalam membangun tim itu saya mengerti kira-kira apa yang harus saya lakukan, apa yang mereka harus lakukan dalam hal ini tim saya. Kira-kira gitu aja. Siap. Wow, keren. Ternyata kita punya peserta yang luar biasa juga, yaitu Pak Heri nih, yang juga adalah seorang pengusaha. Jadi Pak Heri memang langsung terjun di dunia real prakteknya. Jadi nggak cuma berteori aja ya teman-teman ya, tapi langsung real praktek. Nah, Pak Heri aja mau belajar, bagaimana dengan teman-teman? Jadi ayo kita sama-sama belajar. Kita bukan berarti ada yang lebih baik dari yang lain, tapi kita saling membantu untuk belajar. Kayak gitu ya. Jadi jangan cemas, jangan takut dalam seri-seri kita ini ketika ada kesulitan, share screen atau bertanya, kita akan cari solusinya bersama-sama. Gitu ya. Nah, jadi jangan lewatkan juga nih, sesi yang paling dekat adalah seri kedua, kita akan belajar tentang list, tuple, dictionary, dan juga set, beserta bagaimana membuat define function dan class dalam Python. Seperti itu. Nah, setelah itu baru kita akan lanjut dengan sesi 3 library, dan sesi keempatnya adalah kita akan bermain dengan data. Kayak gitu, dengan beberapa metode matematika ya, untuk analisis. Kayak gitu. Tapi tentu aja, pasti masih ada sesi-sesi yang lainnya. Ada, kalau misalnya feedbacknya baik, antusias dari teman-teman juga tinggi, nah kami mungkin akan membuat lagi, ya
terbuka untuk sharing dengan teman-teman sekalian. Jadi kami akan membuat lagi seri-series yang lainnya. Masukannya akan kami catat dan akan kami follow up. Semoga besok semuanya bisa kami informasikan lewat link di Drive. Jadi karena itu jangan lupa sekali lagi isi formnya ya, minta responnya di form supaya kami bisa mendapatkan feedback dan masukan yang berarti. Oke, langsung saja nih. Terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi dan juga sudah memberikan masukan yang berarti bagi kami. Sekarang kita akan masuk ke dalam permainan kita. Kita akan sama-sama bermain Kahoot. Jadi kalau teman-teman bisa mengakses, nah itu akan sangat baik sekali. Saya share dulu screen saya. Bentar, yang mana ya? Oh, bentar. Window. Share window. Mana windownya? Oke. Di sini ada 8 pertanyaan. Itu pertanyaannya kelihatan deh. Oke, kalau teman-teman mau bermain, berarti teman-teman ke alamat play.kahoot.it. Nanti di situ akan meminta dimasukkan kode. Jadi buka di browser ya. Atau boleh langsung browse di Google Search Engine-nya Kahoot, Play Kahoot. Nah, itu akan ada muncul. Saya tutup Python dulu karena Python ini di sini saya buka beberapa istilah Python. Lemot ya. Waduh. Bentar ya teman-teman, saya stop dulu. Saya tutup beberapa. Mohon maaf. Laptopnya sudah lanjut usia nih. Oke. Sebentar ya teman-teman ya, harap bersabar. Oke, get ready to join. Sebentar lagi kita loading pin dulu. Oke, sekarang saya akan tampilkan pinnya. Teman-teman yang mahasiswa juga boleh ikut sih, nggak masalah. Tapi nggak usah kali ya. Ini buat peserta kita aja deh, nggak usah. Buat peserta, maksudnya angkatan 2020 nggak usah. Yang angkatan 2020 jangan ya. Kalau yang angkatan 2021 silahkan. Ini kesempatannya. Oke, kodenya udah ada, itu ada game pin-nya, bisa dimasukin. Kita kasih kesempatan dulu nih. Ini masih waiting for players. Ayo join dong. Lumayan loh hadiahnya. Oke, sudah ada 4. Waduh. Oke, siapa? Oke, siapa? Ayo, kita kasih waktu berapa ya? Kita kasih di sini di Google Meet. Waktu Google Meet kita 7.37. 7.40 kita tutup. Ayo. Ini udah 7.37 loh, 7.40 bakal ditutup loh. Muter terus Kak. Oh jaringannya jelek. Sabar, sabar ya Mah Ihsan. Oke, sudah ada 11 peserta. 11 peserta. Hanya satu yang akan memperebutkan. Oke, kita udah punya 12 peserta. Yeay.
teman-teman, pertanyaan-pertanyaan dalam Kahoot ini adalah seputar semua yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Happy. Jadi misalnya isinya akan diberikan kolom komen gitu ya, berisi perintah atau quotes. Terus teman-teman harus bisa menebak hasil yang akan ditampilkan ketika quotes itu di-run itu apa gitu. Paling pertanyaannya seperti itu semua. Saya hanya mengecek tadi itu masuk nggak ya di pikirannya. Wah, kita sekarang sudah punya 15 peserta. Wow, yay. Nggak terlalu banyak nih, jadi persaingannya bisa peluang menangnya, probabilitasnya bisa gede. Wah, tapi kalau semakin bertambah jumlah pemain nih, bisa peluang menang bisa berkurang nih, nggak masalah. Kalau memang bagus pasti bisa. 1 menit lagi, 7.40 dan kita akan lock. Kayaknya di 18 ya. Oke. Wah, ini lama juga ya waktu berjalan ya di Google Meet ini. Masih 7.39, detik-detik terakhir nih. Nah, buat yang pakai tab browser itu bisa side by side supaya soal dan jawabannya bisa muncul bersamaan. Oke, sudah 7.40. Langsung aja kita lock dan kita start. Oke, kita start ya. Ready? Kita mulai. Python series 1. Tiga 30 detik. Oke, jawabannya adalah true karena dia tidak sama ya. Jadi X plus Y itu nggak sama dengan 2, tapi X plus Y itu 8. 8 tidak sama dengan 2, true. Hebat! Oh, masih ada yang salah menjawab. Nggak error, teman-teman, tapi true. Itu fungsi apa, Kak Happy? Operatornya? Fungsi sama dengan dan tidak sama dengan. Iya, betul sekali. Oke, kita lanjut. Pertanyaan kedua, siap ya? Gampang kan? Gampang. Let's go. Oh, kita lihat dulu nih. Oke, di tempat pertama kita punya Little Rovo. Disusul oleh Tau. Wow, selamat. Next question. Sama ternyata. Ya ampun. Ini kalau salah nih, ini bonus. Kayaknya ini bonus soal. Aduh. True semuanya. Iya, ya. Aduh. Ini bonus soal nih buat teman-teman. Oke, next. Oh. Oke, kita ke soal berikutnya. Oh, pantas kenapa 9. Oke, ini tentang nilai prioritas. Hasilnya seperti apa ya? Pasti sempatin dulu diketikin di Google Colab-nya. Oke, jawaban yang benar adalah 15. Yeay, sebagian besar udah menjawab betul. 15 ya. Jadi akan menyelesaikannya dalam kurung dulu kan? Karena dia adalah nilai prioritas tertinggi. Hebat, udah sebagian besar udah benar nih, berarti hebat.
Wah, Vicky. Siapa ini Vicky nih? Oh, Raja Python. Raja Python mulai naik ke puncak. Kita lihat apakah bisa mengalahkan Vicky. Next. Ayo. Jawabannya adalah 8. Karena itu kan pangkat, bukan perkalian. Kalau perkalian starnya cuma 1. Kalau perpangkatan starnya 2, double star. Yeay, soal kita berhasil mengecoh para peserta. Sip, buat yang konsisten dan hebat, keren. Kalian keren, berarti kalian benar-benar menyimak ya. Oke, Raja Python naik. Raja Python. Wah, disusul Herdi dan Pau. Oke, kita lanjut. Kita masih punya banyak soal nih, belum tentu nih aman posisinya. Oke. Jawabannya adalah float karena ada desimal. Tadi angkanya berapa besar pun kalau ada titik 0 berarti dia akan masuk bilangan desimal, bilangan pecahan desimal, dan ini akan sebagai float. Kalau integer, nah ada yang pilih integer nih. Kalau integer kan bilangan bulat, jadi nggak punya koma. Oke, sebagian besar udah benar, berarti hebat. Next, kita lihat dulu siapa nih. Aduh, Raja Python. Raja Python kalah cepat nih, Raja Python. Next questions, Raja Python harus cepat. Kita lihat. Soal ke-6, teman-teman. Oke, saya suka makan. Type A. Penganjaan ini tuh dikali makanan apa-apa kalau dimakan itu makan lucu banget manusia ada. Yeay, ternyata ada yang string dan error, tapi jawaban benernya adalah error. Kenapa error? Ada yang mau kasih pendapat? Kenapa error jawabannya? Kenapa bukan string? Sebelum kita lanjut. Kalau string? Iya, benar. Tidak ada tanda petik. Oke, keren. Iya, jadi itu kalau misalnya nggak ada tanda petik, maka yang di Python akan membaca saya makan nasi itu sebagai variabel. Makanya error, variabel yang belum terdefinisi. Kayak gitu. Nah, jadi supaya jadi string harus dikasih tanda petik. Jangan lupa ya. Wah, keren, hebat. Kita lihat ya, sekarang siapa yang di posisi teratas. Raja Python, sebentar lagi Raja Python. Ayo. Oke, tahu ini kebenaran ya maksudnya ya. Hebat. Oke, next. Pertanyaan keberapa nih? Ke-7, berarti sisa 2 pertanyaan lagi. Aduh, semakin tegang. Ayo. Keluar, masuk lagi sudah di dalam. Itu pernah dijawab begitu. Jawabannya adalah error. Kenapa error? Karena tadi udah di-delete ya variabelnya. Nah, jadi kalau udah di-delete, walaupun udah mula-mula udah diinisiasi, udah kita kasih nama adalah string 20, tapi karena udah di del, tadi ada perintah del, maka dia dihapus dari memorinya Python. Sehingga ketika kita run, yang terakhir terbaca adalah del, dan tidak ada. Makanya dia dianggap error. Kita sedang memanggil sesuatu yang belum terdefinisi. Walaupun sebenarnya sudah sih, cuman dihapus. Keren! Jadi, wah, mantap.
Oke, tiding. Tahu masih di atas. Ini jangan-jangan soal terakhir. Soal terakhir bukan? Oh, 2 soal terakhir. Oke, hasil perintah di bawah ini adalah dan jawabannya adalah yeay, jawabannya adalah 3 karena itu adalah pembagian dengan pembulatan. Jadi walaupun sebenarnya hasilnya itu adalah 3,66665 karena kita double slash dia akan mengambil pembulatannya. Kayak gitu ya. 3,62, mohon maaf typo. Jadi jawabannya adalah 3. Oke. Sepertinya tahu sudah susah untuk digeser ya. Semoga tahu membuat kesalahan di soal terakhir. Nggak bercanda, mohon maaf. Saya hanya bercanda. Oke, soal terakhir. Oke, soal terakhir. Oke, jawabannya adalah true. Kenapa? Karena tadi pembagian dengan pembulatan menghasilkan 3, terus 12 dibagi 4 juga 3. Jadi 3 sama dengan 3. True. Jadi yang akan ditampilkan di hasil running adalah true, Boolean data type. Dan now we are going to see who are the winners and especially who is in the first place. Sepertinya kita udah tahu ya jawabannya, tapi mari kita lihat sama-sama. Dan posisi ketiga, Raja Python. Aduh, Raja Python. Posisi keduanya ada Ardi. Posisi pertamanya Tau. Oke, terima kasih dan selamat. Oke, untuk runner up kita punya posisi keempat ada Herdi dan saya di posisi kelima. Jadi buat pemenang dalam hal ini tahu ya. Silakan. Tidak ada tanda petik ya, betul tadi. Screenshot namanya aja deh kalau menunjukkan bahwa jenengan adalah tahu. Oh, gitu kan, sebagai bukti kan. Ke sini, ke nomor handphone saya. Jadi langsung kami akan proses saldo top up-nya ya. Oh, sama dikasih tahu dong mau di top up kemana dan nomor HP-nya berapa. Jadi mohon chatkan. Screenshot, SS bukti, ditambah nomor handphone dan mau top up apa. Oke, ke nomor 082137148835. Oke, terima kasih buat partisipasinya teman-teman semua. Untuk teman kita tahu yang sudah menjadi pemenang kita hari ini, jangan lupa kirimkan SS bukti di WhatsApp ya. Itu nomor WhatsApp saya, nomor HP, mau top up apa, dan bukti screenshotnya. Kalau memang jenengan adalah pemenangnya. Kita tunggu. Kalau enggak nanti kita akan kasih ke posisi kedua kita, Ardi. Oh, jadi biar aman, posisi pertama, kedua, ketiga, screenshotkan bukti aja ya, supaya kalau misalnya sampai tenggat tertentu nggak ada, kita akan kirimkan buat pemenang kedua dan ketiga. Kami tunggu 3 jam dari sekarang. Ding. Oke teman-teman, sampai jumpa di sesi berikutnya ya, sesi kedua besok di jam yang sama. Jadi besok kita akan belajar lagi setiap Senin dan Rabu. Senin, Rabu, terus minggu depannya Senin dan Rabu lagi. Harapannya teman-teman tetap antusias. Kami akan juga mencoba men-sharekan undangan nanti di email yang sudah teman-teman daftarkan di Google Form-nya. Terima kasih untuk masukan hari ini. Terima kasih buat semuanya. Buat teman-teman angkatan 2020, stay dulu ya, jangan langsung leave. Buat teman-teman peserta dan juga teman-teman mahasiswa angkatan 2021,
mohon boleh diizinkan untuk leave dari meeting room ini. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi. Terima kasih semua. Sampai jumpa. Iya Pak Heri. Iya, terima kasih Mbak. Terima kasih. Iya, makasih Mas Ahmad, Mas Yodi, Pak Muhammad, Tuhan berkati. Semangat Pak. Terima kasih Mas Denny. Terima kasih Bu Hana. Terima kasih Mas Daniel dan Pak Hafi. Pak Priyo, semangat Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita remove saja kali ya. Ini nggak apa-apa kan kita. Oke guys, gimana? Silahkan kita langsung aja. Besok Yuni, gimana persiapan Yun? Halo, emang acaranya tiap hari, ini hari Selasa loh ini. Iya, Selasa Rabu Bu. Kan kok bilang Senin Rabu tadi? Oh, maaf Bu, saya salah. Saya terlalu bersemangat. Maaf ya Bu. Oke, yeah, no problem. Okay, fine. It's a funny and fun, enjoyable, relax gitu. Jadi menarik. Ya, saya kira mahasiswa lebih baik untuk menyampaikan. Iya, jadi terima kasih lah. Have fun. Yes. Oh, berarti flyernya share lagi dong ya berarti ya? Buat lagi ya? Iya, sudah siap. Yuni sudah buat 4. Oh. Sudah Bu, part-part semuanya. Berarti tinggal tinggal linknya. Saya buat juga hari ini, malam ini. Oh iya. Nanti Bu Hana yang sesi keempat kan? No. Yang itu yang model matematika. Oh, well, we will see. Oke. Siap, Bu. Saya takutnya jadwalnya juga. Oh, nggak apa-apa. Kalau ada apa-apa, apa? Iya, kalau ada misalnya Ibu halangan atau apa-apa, nggak masalah Bu, kasih info aja biar nanti kami kalian yang backup ya. Ya, siap. Oke, pasti. Baik. Maksudnya pikirannya puncaknya Ibu dosen gitu, biar agak wow. Kayaknya mahasiswa lebih menikmati kalau pakai dengan mahasiswa. Terus Pak Henry ini kan istilahnya orang atas ya, jadi kalau jangan terlalu sering di ini kan, karena dia tua kan. Sungkan aku. Oke, siap Bu. Dicatat. Ini direkam, maaf. Oh iya betul, saya lupa. Maaf ya Bu, saya ini kadang lupa